serial Sandiwara Radio Misteri Mini Pelet. Kenapa seluruh wujudku berubah tua begini? Aku seperti seorang nenek. Kini kau sudah resmi menjadi istriku. Kau pun sudah berhak menguasai gunung Cerama. Dan mereka, ular-ular itu sudah siap diperintah olehmu. Aku sungguh tidak mengerti, Aki. Dari mana tongkat berkepala ular ini? Kenapa tiba-tiba aku memegangnya? Itu berarti kau berhak mendapatkan gelar siluman ular penguasa gunung Cerama. Sudah bergelar Ilmu Mangutapa. Wujudku sudah berubah menjadi petapa sakti. Tubuhku tidak terasa lemah lagi. Aku malah semakin segar. Ya, aku berhasil menempuh cita-citaku. Tapi diriku berubah menjadi kakek tua begini. Iya, aku kini bukan lagi Bagus Wira. Aku adalah Ki Buyut Manguntapa. Kau pasti Ki Buyut Manguntapa. Ayo, tampakkanlah wujudmu. Kami memang sedang mencari-carimu. Tampakkanlah wujudmu, Ki Buyut. Hadapilah aku. Hadapilah aku. Misteri Mini Pelet. Kali ini mempersembahkan episode ke-11 dengan judul Kisah Keramat. Naskah karya Ari Kudayat. Teknik dan montase Moko Metal. Dengan sutradara Dian Pertiwi. Kisah Keramat. Suatu cerita mengenai asal mula Mini Pelet, makhluk misterius pembawa bencana yang dahulu sebenarnya adalah seorang wanita tabib keraton. Sebagai pelarian karena cinta yang tak terbalas, kemudian dia pergi bertapa, menuntut ilmu ke puncak gunung Ceremai dan berguru kepada Ki Rempah Mayin. Dan setelah mendapatkan berbagai ilmu-ilmu gaib, dia berniat menguasai seluruh keraton lewat tangan Dewi Sumbi yang sudah berada di bawah pengaruhnya. Dalam seri yang pertama ini didukung oleh Astriati sebagai Mini Pelet, Iwan Dahlan sebagai Bagus Wira, Idris Apandi sebagai Sultan Arya Mantala, Ajeng S.A. sebagai Nyi Ayu Kadarsi, Muritno sebagai Patih Wiraloka, dan Heni P. sebagai istri Patih. Pengantar cerita Eli Kusuma. Selamat mendengarkan. Laki-laki bernama Bagus Wira masih nampak duduk bersila di bawah siraman air terjun. Sudah beberapa hari dia berada di atas batu besar dan dia tengah menjalankan latihan pertapaan. Dia sangat menginginkan gelar dengan sebutan Ki Buyut Manguntapa, orang yang dikenal sebagai petapa sakti. Ki Buyut Manguntapa. Gelar sebutan itu harus kurai. Aku harus menyelesaikan tahap latihan pertapanku ini. Sampai kelak nanti, aku akan menjalankan yang sesungguhnya. Selama 40 hari 40 malam. Itu
Itulah persyaratanku untuk bisa mendapatkan gelar dengan sebutan Ki Puyut Manguntapa. Gelar dengan sebutan Ki Puyut Manguntapa adalah suatu cita-cita tingkat tinggi. Seorang petapa sakti yang dikenal, yang sejak ratusan silam telah tiada. Sementara itu, di pondok Nini Pelet yang ada di hutan belantara, kenapa Bagus Wira tidak mau memperdulikan aku? Ketika pagi tadi aku temui di tempat latihannya. Apakah dia tidak memiliki perasaan? Apakah dia tidak tahu kalau sesungguhnya kedatanganku hanya ingin menemui dia, melihat dia? Tapi dia malah tidak memperdulikan aku. Apakah dia memang sengaja? Atau dia memang tidak tahu kalau aku selalu memperhatikannya? Terlalu sekali kau Bagus Wira. Apakah hatimu sedikit pun tidak pernah merasa apa arti setiap kedatanganku menemuimu? Kau Bagus Wira, apakah laki-laki itu tidak mengerti aku? Kalau sejak lama aku memperhatikannya. Tapi kukira akulah yang salah. Karena ketika pagi tadi aku datang ke Sungai Jati Arum itu, Bagus Wira sedang melaksanakan latihan pertapaan di bawah air terjun itu. Kukira dia bukan tidak memperdulikan aku, tapi karena dia tidak ingin diganggu dalam latihannya. Walau bagaimana, aku harus bisa memiliki Bagus Wira. Harus. Bahagia sekali rasanya jika Bagus Wira sudah berhasil mencapai cita-citanya untuk mendapatkan gelar dengan sebutan Ki Puyut Manguntapa. Bindani Ayuka Darsi. Jangan ribut, Kanda. Lihatlah, Adijaya anak kita baru tertidur. Apakah dia tidak rela lagi? Sejak kepalanya ditiup 3 kali oleh Nini Pelet, Adijaya tidak lagi sering menangis. Dia sudah tidak rela lagi, Kanda. Anak itu manis, mulutnya mungil, hidungnya mancung dan kecil. Dia akan menjadi seorang pemuda yang gagah dan tampan. Laki-laki yang tegar, kuat, lebih dari segala yang aku miliki. Nini Pelet pun berkata begitu. Kukira anak Adijaya benar-benar akan membuat kita menjadi bahagia. Dia bakal menggantikan ayahandanya. Bahkan akan melebihi ayahandanya. Kelak jika Adijaya besar, dia akan menjadi rebutan setiap gadis-gadis cantik. Tapi aku tidak inginkan hal itu. Apakah terlalu sungkan kedengarannya? Adijaya bukan laki-laki pemuja wanita. Aku tidak inginkan dia banyak bergaul dengan wanita. Dia harus belajar banyak tentang tata cara pemerintahan. Bayangannya bukanlah para gadis cantik, tapi singgasana yang akan dia duduki dengan sebijaksananya. Dia harus mendapatkan gelarku, seorang sultan yang arif dan bijaksana, agar seluruh rakyat Cirebon Girang tidak bergeser dari kepercayaan keluarga keraton ini. Tapi dia pun harus bergaul sesuai perkembangan usianya nanti. Aku tidak inginkan Kanda terlalu mengekang dia nantinya. Bukan mengekang, tapi sebatas kewajaran. Aku hanya khawatir kehilangan kepribadianku. Aku tidak mau Adijaya nantinya meludahi kesucian kepercayaan itu. Hanya karena sikap hidup yang dia bawa merusak, hina, bisa membuat malu. Aku tidak yakin anak kita kelak memiliki sikap begitu, Kanda. Tapi kita perlu juga khawatir, karena Adijaya sendiri belum dewasa. Perkembangan usianya perlu dididik dengan tata cara hidup yang mengarah mawas diri. Bukankah kau mengerti, Dinda Nyi Ayuka Darsi? Banyak pelajaran yang harus kita ambil. Berapa banyak para raja-raja masuk ke dalam kubangan kotor karena kurangnya mawas diri, terlalu menggantungkan dengan kedudukan, hingga kepercayaan tidak lagi diindahkan. Bukankah kepercayaan itu lebih mahal harganya dari sebuah tahta? Itulah, kelak Adijaya nantinya jangan sampai jatuh ke jurang yang menyesatkan. Dia tidak akan goyah dari pendiriannya. Itu yang kuharapkan, agar jika aku mati,
arwahku akan tenang. Jangan sampai membuat rakyat kebingungan menentukan nasib hidupnya karena rajanya ugal-ugalan. Oh, kenapa kalian harus memiliki pikiran buruk yang kuat pada anak kita? Karena sudah ada contoh seorang raja muda yang hina dahulu di tanah Jawa ini. Dialah Prabu Jaya Negara. Seorang raja muda yang memimpin kekuasaan Majapahit. Begitu agung dan besar namanya. Tapi sikap hidup dan tata cara kedudukannya sudah melempari kotorannya sendiri ke mukanya. Terjerumus ke lembah hina karena senang bermain wanita. Dan aku tidak ingin hal itu terjadi pada putraku Adijaya kelak nantinya, jika dia harus menggantikan ayahandanya. Sultan Arya Mantala nampak begitu khawatir akan keadaan anaknya Adijaya jika kelak nantinya dewasa harus menggantikan kedudukan ayahandanya itu. Sementara itu di rumah Patih Wiraloka sedang berada di kamarnya bersama istrinya yang sedang hamil tua. Kandunganmu nampaknya tidak lama lagi, Nyai. Kukira begitu, Kakang Patih. Apakah kau berharap sesuatu dari anak kita yang bakal lahir nanti? Apa yang Kakang Patih inginkan? Seorang laki-laki atau wanita? Harapanku seorang wanita, Kakang. Keinginan yang sama, Nyai. Apakah Kakang Patih menginginkan anak yang lahir wanita? Ya, laki-laki atau wanita, bagiku sama. Tapi aku hanya ingin membahagiakan hati Gusti Sinuhun Surya Arya Mantala. Aku pun tidak mengerti kenapa Gusti Sinuhun menginginkan anak kita yang lahir wanitanya. Kakang Patih tidak tahu keinginannya. Terlalu sungkan untuk bertanya. Aku khawatir menyinggung maksudnya. Apakah Gusti Sinuhun mempunyai maksud tertentu pada anak kita yang akan lahir nanti, Kakang? Entahlah, aku sendiri sampai saat ini masih berpikir. Aku khawatir jika memang benar Gusti Sinuhun mempunyai maksud lain dengan anak kita yang lahir nantinya. Ya, aku hanya menduga beliau memiliki anak laki-laki yang kelak akan menggantikan kedudukan beliau. Dan jika dia memiliki anak wanita, kukira sesuatu yang membahagiakan buat beliau, Nyai. Barangkali beliau mempunyai maksud pada anak kita untuk diambil menjadi mantunya. Benarkah begitu, Kakang Patih? Rasanya senang sekali mendengarnya. Dan kuharapkan anak kita nanti benar-benar seorang wanita nantinya. Rasanya aku dan anak kita cepat lahir dan cepat dewasa. Tentunya jika dia wanita, dia akan tumbuh menjadi gadis yang cantik. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Misteri Mini Pelet di channel Memori 80. Memimpin rakyatnya dengan adil dan bijaksana. Betapa bahagianya aku, Kakang, jika segalanya menjadi kenyataan yang abadi. Kakang, tentunya Kakang Patih juga akan bahagia, bukan? Anak kita harus lahir wanita, dan Gusti Sinuhun senang sekali mendengarnya. Jangan kau membayangkan sesuatu yang belum nyata, Nyai. Segalanya hanya dugaanku saja. Tapi, kau kira dugaan Kakang Patih akan menjadi kenyataan? Kakang senang, bukan? Aku tidak tahu kebenarannya, Nyai. Kenapa kau berkata begitu? Kenapa kau begitu berharap? Kau jangan mengada-ada, Nyai. Bukankah tadi aku katakan aku hanya menduga saja? Kalau Gusti Sinuhun bermaksud akan mengambil anak kita menjadi menantunya, itu hanya dugaanku saja, Nyai. Entah apa maksud sebenarnya, aku juga belum tahu. Bisa-bisa salah duga, kita bakal malu sendiri nantinya. Tapi, ada kemungkinan begitu, Kakang Patih. Gusti Sinuhun nampaknya sangat menaruh perhatian pada Kakang Patih. Kakang adalah orang kepercayaannya. Kukira Gusti Sinuhun ada kemungkinan akan melanjutkan dengan ikatan tali persaudaraan di antara kita. Jangan kita berharap sesuatu, Nyai. Aku malah khawatir kau akan menggunakan kesempatan nantinya. Kita harus menjaga kepercayaan Gusti Sinuhun itu dengan baik. Jangan diludahi dengan kotoran, Nyai. Aku tidak mau kesucian kepercayaanku akan terpercik mudah dengan kesempatan yang mumpung. Tapi Kakang, bukankah harapannya begitu besar? Rasanya, aku benar-benar mengharapkan anakku yang lahir nanti seorang wanita. Dia nantinya telah akan mendampingi Raden Adijaya menggantikan kedudukan ayahandanya. Nyai, aku menyesal sekali dongeng denganmu. Baru kukatakan akan rasa kekhawatiranku. Kau sudah melempar masalah itu.
Aku tidak mau kau memiliki pikiran-pikiran begitu, Nyai. Kepercayaan itu harganya mahal jika harus diukur dengan tahta. Ada baiknya kau berharap kelahiranmu bisa membawa keselamatan. Bukan harapan yang muluk-muluk, Nyai. Itu akan mencelakakan diri kita sendiri. Aku tidak mengharapkan yang muluk-muluk, Kakang. Tapi siapa orang tua yang tidak bahagia jika melihat anaknya sendiri akan menjadi istri seorang raden? Bukankah itu juga harapan yang besar? Sesuatu yang belum pasti. Jangan kau jadikan tumpuan harapan. Jangan sikapmu dikalahkan dengan nafsu, Nyai. Tak kuinginkan istriku memiliki pola berpikir dan pandangan hidup yang picik. Bukan begitu. Pasti begitu. Pasti begitu. Kubaca pikiranmu sudah memiliki pandangan jauh ke depan. Kau sudah mengusung suatu harapan yang muluk. Kini aku berharap anakku yang lahir seorang laki-laki. Baguswira. Kenapa nama itu terus membayangiku? Tembang-tembang cinta terus mengalun dalam dadaku. Hatiku ini, perasaanku ini. Betapa sulit untuk mengejar sesuatu yang keras bagai batu karang. Sikap laki-laki itu tegar dan keras. Rasanya aku sampai tidak sanggup meluluhkan hatinya, perasaannya. Sepertinya sulit untuk menggoyahkan perasaannya. Dia berada di atas tonggak yang kekar pada pendiriannya. Baguswira, kenapa kau tidak sedikit pun meluangkan waktu panjang untuk kita bercakap-cakap? Indah sekali. Indahnya di tepi pantai, di mana kita saling duduk bersama. Bicara tentang kita. Bisakah hal itu kita wujudkan, Baguswira? Kau tidak mungkin bisa. Kau pasti akan selalu tidak peduli padaku. Aku tahu kau sudah terpikat wanita lain. Dia pasti Nyai Wadon Tanji atau Kliwon. Kedua wanita saudara sepupu itu diam-diam juga sangat menyukai dia. Tapi dia tidak boleh memiliki satu di antara wanita itu. Baguswira harus jatuh ke pelukanku. Harus. Aku berhasil menjalankan latihan pertapaku selama 1 hari 1 malam. Aku tinggal menjalankan latihan pertapaanku menambah beberapa hari lagi besok, hingga seterusnya. Aku akan menjalankan pertapaan yang sesungguhnya selama 40 hari 40 malam di tempat ini juga. Matahari sudah tenggelam. Sebaiknya aku kembali ke pondokku. Aku harus cepat sampai di pondokku itu. Anda sekarang masih mendengarkan sandiwara radio Misteri Mini Pelet di channel Memori Hingga akhirnya dia tiba di atas. Nampaklah sebuah pondok berbentuk panggung berdiri dengan tegaknya di bibir bukit. Kemudian Baguswira melangkah menuju ke pondok itu. Aku sudah sampai di pondokku. Tubuhku rasanya lemah sekali. Apakah aku kuat melakukan latihan pertapaanku dengan penambahan beberapa hari lagi? Sedangkan 1 hari 1 malam saja rasanya sudah begini. Lemah. Tenagaku agak berkurang. Tapi aku harus terus berusaha. Aku harus mendapatkan gelar dengan sebutan Ki Buyut Manguntapa. Harus. Cita-citaku itu harus terlaksana. Aku tidak boleh putus asa. Baguswira membaringkan tubuhnya di balai-balai kamarnya. Laki-laki itu kelihatan begitu lelah setelah sehari semalam menjalankan latihan pertapaan. Tetapi malam itu membuat dirinya gelisah. Pikiran dan perasaannya teringat kepada seseorang. Orang itu tidak lain adalah Nini Pelet yang memang menaruh perhatian kepada dia. Nini Pelet. Perempuan itu begitu memperhatikan aku. Aku hanya tidak mau menyakiti hatinya. Kukira aku sudah membaca segala pikiran dan perasaannya. Aku tahu dia menyukai aku. Bahkan sejauh itu dia mencintai aku. Aku tidak boleh jatuh ke pelukan wanita sebelum cita-citaku tercapai untuk mendapatkan gelar dengan sebutan Ki Buyut Manguntapa. Ki Buyut Manguntapa.
Aku sudah merindukan gelar nama itu. Bukan karena angkuh, tak kabur. Aku hanya mengagumi ketinggian ilmu petapa sakti yang sudah tiada ratusan tahun itu. Ya, aku harus berusaha mendapatkannya. Itu cita-citaku. Pagi ini cukup cerah, walau udara cukup dingin, dan kabut tipis menyelimuti. Sebaiknya aku segera berangkat ke sungai air terjun, tempat latihan pertapaanku itu, hari ini. Aku harus berhasil bertahan dalam latihanku ini. Aku harus berangkat sekarang. Aku sudah sampai di tempat latihanku. Aku harus membuka bajuku ini. Nah, aku sudah membuka bajuku. Siapa itu yang datang? Seorang perempuan berlari kecil melompati tanah berbukit. Nampaknya dia akan menuju kemari. Itu Nyai Wadon Tanji. Apa dia? Apakah dia akan menemui aku? Bisa kacau latihanku ini. Kakang Baguswira. Kakang. Benar, dia akan menemui aku. Saya terganggu latihanku saat ini. Kakang Baguswira, aku tahu Kakang ada di sini. Aku tadi baru saja dari pondok Kakang Baguswira. Tapi pondok itu kosong, Kakang. Dan aku menyusulnya kemari. Nyai Wadon Tanji, mau apa kau menemui aku? Adakah sesuatu yang kau ingin sampaikan padaku? Kenapa sikap Kakang nampaknya tidak suka dengan kehadiranku? Aku hanya ingin menemui Kakang. Aku membawa makanan untuk Kakang. Tentunya Kakang belum sarapan, bukan? Nah, ini Kakang, makanlah. Aku sengaja membawakan untuk Kakang Baguswira. Maafkan aku, Nyai. Aku akan makan pemberianmu ini. Tapi aku mohon, setelah itu kau boleh pergi lagi. Kenapa begitu? Kenapa Kakang begitu? Kakang mengusir saya? Kau tahu bukan? Aku akan menjalankan latihanku lagi. Kau jangan menggangguku lagi. Kakang, apakah aku terlalu hina di matamu? Apakah sangat mengganggu sekali? Maafkan aku. Aku tidak bermaksud mengusirmu. Sesaat Nyai Wadon Tanji, perempuan cantik itu memperhatikan Baguswira. Tiba-tiba dia dikejutkan dengan datangnya Nini Pelet. Nyai Wadon Tanji. Kau Pelet? Mau apa kau datang kemari? Mau apa katamu? Kau sendiri mau apa? Kau pasti akan menemui Kakang Baguswira itu, bukan? Tutup mulutmu, Pelet. Apa yang kau bawa bungkusan itu? Rupanya kau mengantarkan makanan juga untuk Kakang Baguswira. Mana sudi Kakang Baguswira menerima pembawaan itu? Kau lihat ini. Aku pun ditolaknya. Apalagi kau. Sebaiknya kau pergi dari sini sebelum kau merasa sakit hati karena diusir Kakang Baguswira. Kau datang sama artinya akan mengusir dirimu sendiri, Pelet. Kau lihat itu. Kakang Baguswira sedang menjalankan latihan pertapaannya. Aku sudah tahu. Kau jangan mengira dia akan tidak suka dengan kehadiranku ini. Pergilah. Kau jangan ganggu aku atau Baguswira. Kau picik. Kau pikir Kakang Baguswira hanya menyukaimu saja? Kau harus tahu, Pelet. Dia milikku. Tutup mulutmu, Nyai Wadon Tanji. Dia milikku. Siapapun tidak boleh memiliki dia. Akulah yang berhak memiliki dia. Dia harus jadi suamiku. Berdebah. Kau langkai dulu mayatku jika kau akan menjadi istrinya. Aku mendengar suara orang berkelahi di tepi sungai. Apakah aku harus membuka mataku untuk melihatnya? Kedengarannya, mereka adalah suara Nyai Wadon Tanji dan Nini Pelet. Terpaksa aku harus membuka mata. Mereka menggangguku. Nyai Wadon Tanji dan Nini Pelet berkelahi. Kenapa mereka bisa berkelahi? Aku harus memisahkan mereka. Mereka telah menggangguku. Mereka harus aku usir dari tempat ini. Baguswira melompat jauh ke tepi sungai.
menghantam dua sosok tubuh yang sedang berkelahi. Hingga kedua sosok tubuh itu terpisah dan akhirnya jatuh. Ya! Ada apa dengan kalian? Kenapa sampai terjadi perkelahian? Ha? Kalian mengganggu latihanku. Apa mau kalian sebenarnya berada di tempat ini? Ha? Dialah yang mengganggu latihanmu. Aku baru saja datang. Tutup mulutmu, Pelet. Kakang Baguswira, maafkan, aku telah mengganggumu sehingga kau bangun dari pertapaan latihanmu itu. Aku harap pergilah kalian. Jangan ganggu aku. Maafkan aku, Baguswira. Jangan layani perempuan kotor itu, Kakang Baguswira. Parah. Jangan lari kau, Nyai Raden Panji. Mengecut. Mau melarikan diri. Sudahlah, Nini Pelet. Sudahlah. Aku mohon kau pun tinggalkan tempat ini. Jangan datang mengganggu aku lagi. Aku ingin mengantarkan makanan untuk kau. Ini. Terima kasih. Segeralah kau pergi. Tidak ada waktukah kau bicara denganku? Baguswira, apakah kau tidak mengerti perasaanku? Apakah kau tidak merasa kalau aku sudah lama sekali memperhatikanmu? Apa maksudmu? Aku sama sekali tidak mengerti apa yang kau inginkan dariku. Aku ingin kau menghargai segala sikapku, perhatianku. Tidakkah kau mengerti kalau aku mencintaimu? Pelet, aku mengerti kebaikanmu dan kuhargai sikapmu. Aku tidak ingin membuat orang kecewa dan aku tidak ingin membuka jalan luas. Kakang Baguswira tentunya mempunyai alasan kuat. Apakah kebenaran jalan luas yang kakang tutup itu? Karena sebuah cita-cita. Aku mengerti sekali perasaanmu. Tapi jangan kau bergantung dari suatu harapan yang mutlak. Orang sepertiku seringkali mencintai budi seseorang. Tapi bukan harapan dari budi itu. Terima kasih atas perhatian yang sudah kuberikan padaku, Nini Pelet. Kakang, Anda sekarang masih mendengarkan sandiwara radio misteri Nini Pelet di channel Memori 80. yang memiliki harapan. Aku membaca segala sikapmu, keberadaanmu di mataku. Seperti sebuah bayangan yang akan menjelma dari keinginanmu. Kau menuduhku memaksa perasaanmu. Kau kejam. Kuakui kalau kau telah berhasil merebut perasaanku. Aku menyukaimu. Tapi aku tidak berharap kau terpaksa karena kasihan padaku. Tidakkah kau mengerti aku? Nini Pelet, tidak adakah yang lebih baik selain kau menciptakan percikan api cinta dalam dirimu? Bukankah sebaiknya kita bersaudara? Aku senang jika hal itu kau tunjukkan. Aku senang jika kita saling cemburu demi mencapai ilmu. Nini Pelet, tunggu! Jangan pergi! Dia pergi. Maafkan jika ada kesalahanku, Pelet. Sombong, angkuh. Jangan mentang-mentang kau banyak yang menyukai karena tampan dan gagah, sehingga kau menghinaku. Kau membuatku sedih, membuat hatiku pedih. Kau menolak cintaku jelas-jelas sekali. Tunggulah, Kakang Baguswira. Aku akan menciptakan suatu ilmu untuk menundukkanmu. Kau harus jadi milikku, harus. Aku tidak akan menemuimu lagi sebelum kau datang ke pondok milikku ini. Tunggulah kau, Baguswira. Kau akan aku buat berbalik. Kau yang akan terus mengunjungi aku di hutan belantara ini. Kakang Baguswira, jangan kau pandai bicara menasihatiku terus. Aku tahu kau menolakku secara halus. Kau menginginkan sebaliknya kita menjadi saudara. Tidak, itu hanya pelarianmu untuk menolakku. Apakah karena kau sudah ada wanita lain? Keyakinanku wanita itu adalah Nyai Raden Panji. Perempuan itu jika benar-benar penyebabnya, atas keinginan mereka harus berhadapan denganku. Oh, tidak. Kenapa Kakang Baguswira bersikap dingin padaku? Nini Pelet, perempuan itu. Dia mau macam-macam denganku. Dia tidak boleh memiliki Kakang Baguswira. Tapi aku khawatir dia picik. Dia bisa melakukan apa saja untuk mencapai keinginannya. Aku juga tahu
kalau dia memiliki kepandaian ilmu. Karena dia sangat dipercaya sebagai orang pengobat keluarga keraton. Ya, dia sangat dipercaya oleh Gusti Sinuhun Arya Mantala. Tapi, jangan harap dia bisa memiliki Kakang Baguswira. Akulah yang pantas menjadi istrinya. Kakang Baguswira, aku mengakui kekerasan hatimu untuk kau bisa mendapatkan gelar petapa sakti. Tapi apakah itu mungkin? Hal itu tidak mudah dia dapati. Dia akan menyiksa dirinya sendiri saja. Ya, setiap hari berlatih bertapa di bawah air terjun itu. Sehari semalam tidak makan. Oh, kasihan kau Kakang Baguswira. Bukankah untuk mencapai gelar dengan sebutan Ki Buyut Manguntapa, dia harus menjalankan pertapaan selama 40 hari 40 malam. Oh, itu pun baru tahap pertama. Entah kesananya. Ya, hingga kini belum ada yang sanggup mencapai gelar itu. Sudah waktunya aku harus melaksanakan maksudku itu. Aku harus menciptakan suatu ilmu untuk menundukkan Baguswira. Aku akan menjalankan pertapaan di lereng Gunung Cermai. Ya, kukira tempat itu cocok. Tidak ada orang yang mengetahuinya. Baguswira. Tunggulah saatnya. Kau akan menjadi tergila-gila padaku. Kau telah menyakiti aku. Cintaku bertepuk sebelah tangan karena kekerasan hatimu untuk mencapai cita-citamu. Tapi kau akan gagal. Kau malah akan menjadi suamiku. Malam ini juga aku harus berangkat ke lereng Gunung Cermai. Maka berangkatlah Nini Pelet malam itu ke puncak Gunung Cermai. Dia bermaksud akan melakukan pertapaan untuk mendapatkan suatu ilmu yang dia ciptakan sendiri. Nini Pelet terus bergerak menyusuri hutan Cermai. Setelah sangat jauh dia berjalan, akhirnya dia tiba di tempat yang ditujunya, puncak Gunung Cermai. Siapa kau? Apakah kau makhluk siluman yang menunggu sumur tua ini? Iya, aku adalah penunggu sumur tua ini. Tampakkanlah wujudmu. Keluarlah kau dari dalam sumur tua itu. Aku akan keluar jika kau ingin melihat wujudku. Seekor ular berkepala manusia. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Nah, saudara pendengar, ikutilah kelanjutan Sandiwara Radio Misteri Nini Pelet. Sampai jumpa. Ikutilah kelanjutan Sandiwara Radio Misteri Nini Pelet. Sampai jumpa.